Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan seputar kecerdasan emosional dan kecerdasan sosial. Baiklah, guna mempersingkat waktu, langsung saja kepada pembahasannya. Untuk pembahasan yang pertama, akan dijelaskan oleh rekan saya. Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Saya, Lulu Lailatun Naja, akan menjelaskan materi tentang kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan penting yang menjadi pendorong di balik hubungan, karir, dan keberhasilan. Ini adalah ide yang sederhana tetapi juga merupakan hal yang kompleks untuk dipahami. Kecerdasan emosional adalah kemampuan kita untuk mengenali emosi dengan benar dan menggunakan informasi emosional untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan. Kecerdasan emosional memberi kita cara yang sangat jelas untuk memahami siapa kita dalam dunia ini. Juga memberi kita strategi yang sangat spesifik sebagai individu. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mufliatus Sururil Arifah akan menjelaskan tentang kecerdasan sosial. Pengertian kecerdasan sosial adalah kemampuan dan keterampilan yang dimiliki seseorang dalam berinteraksi sosial dengan orang di sekitarnya, serta menjalin hubungan dengan kelompok masyarakat, yang dicirikan dengan kematangan diri, memahami orang lain, memberikan motivasi, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Menurut ilmuwan data Ross Hanewil, kecerdasan sosial adalah gabungan dari kesadaran diri dan kesadaran sosial, evolusi keyakinan sosial dan sikap, serta kapasitas dan kemampuan mengelola perubahan sosial yang kompleks. Baiklah, saya Eka Fitria. Di sini saya akan menjelaskan ciri perkembangan emosi atau psikologi remaja usia 14 sampai dengan 17 tahun. Yang pertama adalah memperlihatkan kemandirian kepada orang tua. Nah, anak remaja di usia ini, mereka tuh sudah mulai berpikir tentang masa depan. Aku di masa depan ini harus apa sih? Masa sih aku masih mengandalkan orang tua? Masa sih aku masih bergantung pada orang tua? Nah, mereka cenderung sudah berpikir seperti itu. Yang kedua adalah menghabiskan waktu yang lebih sedikit dengan orang tua. Mungkin padatnya kegiatan mereka, karena mereka sudah dunianya sudah terjelajahi, mereka sudah mulai aktif di dunianya sendiri, sehingga waktu yang biasanya luang banyak untuk berkumpul dengan family sekarang mulai tambah sedikit gitulah. Kemudian ciri yang ketiga adalah mulai menunjukkan ketertarikan pada lawan jenis. Nah, seringkali kita mendengar bahwa di usia ini ada yang namanya cinta monyet. Nah, anak-anak di usia ini atau remaja di usia ini sudah mulai memperlihatkan ketertarikan pada lawan jenisnya, entah itu yang namanya cinta monyet, first love, atau apalah dan lain sebagainya. Terus yang keempat adalah mempunyai kepedulian serta perhatian kepada keluarga, teman, dan lawan jenis. Nah, tingkat kepedulian seseorang atau remaja di usia ini sudah mulai meningkat. Nah, jadi dia itu cenderung memperlihatkan atau menunjukkan rasa kepeduliannya itu lebih meningkat gitu daripada usia sebelum 14 tahun ini. Kemudian ciri yang kelima adalah perubahan suasana hati yang tidak menentu. Kemudian, nah, itu istilah yang sering kita dengar. Karena mungkin masih masa pubertas kalau bagi perempuan. Awal-awal mendapatkan masa haid, nah itu cenderung mungkin emosinya labil lah. Jadi atau mungkin yang sudah mulai yang namanya cinta monyet, kadang galau, dikit-dikit senang, dikit-dikit galau. Jadi kemudian orangnya perubahan suasana hati yang tidak menentu gitu. Jadi ya maklumlah kalau misalkan di usia itu emosi, suasana hati itu tidak terkontrol atau labil. Nah, karena itu sudah fasenya gitu, sudah memang cirinya di usia anak yang
pada usia tersebut. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Faikotul Hikmah. Terima kasih. Saya Faikotul Hikmah akan menjelaskan tentang penyebab perkembangan emosi remaja menjadi pemberontak. Yang pertama, merasa tidak aman di rumah. Karena anak tersebut sering dimarahin orang tua, dipukulin atau KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua, merasa tidak dihargai. Saat berkomunikasi sering diacuhkan. Yang ketiga, tidak bijak menggunakan media sosial. Jika menggunakan HP sampai lupa waktu, menggunakan kata-kata tidak sopan. Yang keempat, melakukan hubungan seks, tidak bisa mengontrol hawa nafsu sendiri. Sekian, terima kasih.